Masih di MNC News, pemirsa, seluruh warga desa Wadas yang ditangkap aparat kepolisian telah dibebaskan. Gubernur Jawa Tengah terus melakukan pendekatan terhadap warga yang bentrok menentang pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit yang akan menjadi modal pembangunan bendungan Bener. Polisi telah memulangkan sejumlah warga yang ditangkap terkait proses pengukuran bakal lokasi proyek Waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sehingga sudah tidak ada lagi warga yang dilakukan penahanan. Sementara Gubernur Jawa Tengah terus melakukan pendekatan terhadap warga yang bentrok menentang pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit, batu yang bakal menjadi pembangunan bendungan Bener. Meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa warga, pemerintah tetap terus melanjutkan proses kuari di Desa Wadas. Iya, sebenarnya kita masih melakukan pendekatan terus-menerus karena ada dua kelompok, satu setuju untuk diukur, yang satu belum setuju. Ada juga sih sebenarnya sebagian yang masih ragu-ragu, maka kita melakukan sosialisasi terus-menerus melalui pendekatan dan kita mencoba untuk melakukan dialog lah agar bisa diketahui oleh publik gitu. Artinya sejauh ini rencana pertambangan masih akan dilanjutkan, Pak Ganjar? Masih, karena sampai dengan tadi siang ya masyarakat malah meminta, Mbak. Jadi sebenarnya kejadian hari ini adalah respon kami setelah masyarakat meminta bahwa lahannya siap untuk diukur. Maka kemudian kita datangkan dan kami kerjasama dengan kepolisian, dengan Kodam, dan kemudian kita melakukan pekerjaan ini bersama BPN begitu. LBH Pradiwates mengatakan bahwa dari 67 orang yang ditangkap terdapat anak-anak di bawah umur yang ikut ditangkap. Terkait dengan anak-anak tadi, saya dari semalam itu di Polres Purworejo, itu ada anak 7 di bawah umur yang ikut diamankan. Itu. Dan yang lainnya dewasa, 90% itu adalah warga Wadas. Yang pada intinya yang diamankan dari kemarin sampai siang tadi baru dipulangkan. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakinkan bahwa informasi ini hoax. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai ribuan aparat kepolisian terjun di Desa Wadas dan menangkap ratusan warga dengan paksa untuk ditahan di Polres Purworejo sudah bergabung bersama kami Mbak Ike Suharjo, pakar sosial, dan Bang Melki Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang. Selamat sore, Bang Melki dan juga Mbak Ike. Selamat sore, Mbak April. Baik, saya ingin ke Bang Melki terlebih dahulu. Bang Melki, melihat kejadian yang terjadi di Wadas, apa poin-poin evaluasi dari Anda? Ya, yang paling penting menurut kita adalah soal bagaimana kekuasaan yang hari ini dijalankan begitu, yang cenderung tidak terlalu peduli dengan apa yang menjadi aspirasi dan akar tuntutan dari warga begitu ya. Sekalinya pemerintah datang, aparat langsung dibawa begitu, yang semuanya itu justru menimbulkan traumatik gitu ya bagi warga di Desa Wadas itu sendiri. Dan upaya paksa itu mau menggambarkan bahwa pemerintah memang tidak mau mendengar suara-suara warga gitu ya, yang bahkan sejak 2018 lalu pasca Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan izin lokasi penambangan batuan andesit itu sampai 2022 ini itu memang tidak pernah direspon, tidak pernah dijadikan sebagai pertimbangan untuk kemudian kebijakannya bisa Baik, saya ke Mbak Ike. Mbak Ike, kalau melihat bagaimana proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga warga desa di sana untuk bisa mewujudkan adanya bendungan ini, apakah dibenarkan adanya upaya paksa yang dilakukan sebagai proses negosiasi? Oke, Mbak April, sebelum berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Wadas ini, saya mengingat dengan peristiwa pada pembangunan di Waduk Kedung Ombo, sejarah di tahun 85. Nah, Mbak April, saya melihat ini adanya pola ya dan respon yang sama ya dalam proses pembangunan. Pertama, pola pembangunan ini bersifat kebijakan pusat
atau kita bisa bilang dengan top down gitu kan. Oke. Ada upaya pengambil alihan ini secara lahan, secara fungsi itu secara masif gitu kan. Oke. Dan kedua ini bagaimana penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan proses pembangunan ini gitu. Nah, ternyata direspon secara dilakukan waktu tindakan represif oleh oknum aparat pada waktu itu. Nah, ini ada dua pola dan respon yang sama ya, saya melihatnya. Nah, pertanyaan adalah mengapa sih pembangunan atau kebijakan pembangunan yang menggunakan mode atau bersifat ini top down ini seringkali berujung dengan konflik. Nah, untuk melihat itu bahwasannya kita harus melihat kacamata sebelum kita melakukan kebijakan pembangunan. Harus memperhatikan beberapa poin, 3 poin. Pertama adalah sosial, kedua ini adalah ekonomi, ketiga ini adalah politik. Nah, apa yang terjadi di Desa Wadas? Saya sendiri turut prihatin dan bersimpati terhadap masyarakat di Desa Wadas atas peristiwa ini. Dan dua tentunya mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat gitu. Apalagi ini kabarnya ada mengamankan ada sekitar 64 warga atau aktivis yang diamankan atas peristiwa ini gitu. Dan ini kalau memang itu terjadi segeralah tolong dibebaskan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sih warga ini melakukan penolakan gitu kan terhadap pembangunan. Kita melihat warga melakukan penolakan karena selama ini lahan yang akan dialihkan fungsikan ini adalah sebagai ladang tempat mereka mencari mata pencarian. Ada 32, kalau tidak salah ya, ada 28 titik mata air yang selama ini dilakukan warga untuk mengairi sawah mereka. Yang notabene memang masyarakat di desa tersebut adalah petani. Nah, kalau lahan ini dialihfungsikan, bagaimana mereka mencari mata pencarian mereka? Bagaimana mereka mencari rezeki? Itu yang harus dipikirkan. Dan kedua, ini seringkali diabaikannya dalam mekanisme untuk pembangunan atau kebijakan pusat ini. Oke, dari pemerintah pusat mendapat dukungan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Tapi harus juga dipikirkan apakah dalam kebijakan pembangunan tersebut didukung oleh masyarakat sekitar, didukung oleh organisasi masyarakat setempat, didukung oleh tokoh masyarakat setempat. Nah, ini harus dibuka secara terang benderang, harus dibuka dalam transparansi ini harus jelas Mbak April gitu kan. Sebelum pembangunan, ketika pembangunan ataupun pasca pembangunan harus ada transparansi dan sosialisasi secara seluas-luasnya kepada masyarakat. Masyarakat ini harus tahu. Oke, nah setelah pembangunan, misalkan ini kompensasinya mereka menerima mata uang, misalkan kita mendapatkan kompensasi ganti rugi senilai berapa gitu kan. Tapi juga harus dipikirkan jangan ketika menerima uang ya mereka juga harus memikirkan bagaimana selanjutnya mereka harus mencari pekerjaan, bagaimana mencari mereka selanjutnya, bagaimana lahan mereka yang selama ini tempat mereka bekerja ini dialihfungsikan, itu juga harus diperhatikan begitu Mbak April. Baik, saya kembali ke Bang Melki. Bang Melki, kalau Anda melihat atau mengamati secara keseluruhan kasus ini, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh warga yang menolak dan juga pemerintah yang ingin membangun bendungan ini? Apakah sudah ada pembicaraan dari kedua belah pihak? Bang Melki? Ya, kalau kita runut sejak awal begitu ya, terutama sejak 2018 begitu, tepatnya 27 Maret itu kan ada sosialisasi pengadaan tanah di Balai Desa Wadas begitu ya. Jadi sosialisasi ini lebih banyak bicara soal pembangunan bendungan dibandingkan rencana pertambangan batu andesit di Wadas itu sendiri. Nah, dalam sosialisasi itu warga juga sudah menyampaikan kalau warga menolak rencana penambangan batuan andesit yang ada di Wadas. Mengapa warga menolak? Karena hampir 100% warga di Desa Wadas itu mayoritas gitu ya, itu sangat bergantung kepada sektor pertanian dan perkebunan. Makanya mereka menyebut Wadas itu sebagai semacam sebuah surga begitu yang menjanjikan kesejahteraan bagi masa depan mereka. Penghidupan begitu ya Bang Melki ya? Nah, sayangnya warga yang sudah hidup tenang, kemudian mereka bertani seperti biasa, kemudian terusik begitu dengan rencana penambangan batuan andesit sebagai bahan baku untuk proyek bendungan bener di Purworejo itu. Nah, warga telah berulang kali menyampaikan penolakan itu secara resmi, gitu ya. Mulai dari balai sungainya, mulai dari pemerintah kabupatennya, mulai dari BPN-nya, gubernurnya, bahkan sempat mereka laporkan juga ke Ombudsman terkait dengan
langkah Gubernur Jawa Tengah dalam urusan penerbitan izin, juga telah melapor ke Komnas HAM, telah melapor ke Komnas Perempuan. Nah, seluruh tahapan-tahapan itu dilakukan oleh warga. Suara warga satu, gitu ya, bahwa kami tidak mau ruang hidup kami kemudian dialihfungsikan untuk wilayah pertambangan, gitu ya. Jadi klaim pemerintah bahwa ini untuk kepentingan umum itu tidak relevan, gitu ya. Karena mayoritas warga itu ya petani di Desa Wadas. Kalau bicara kepentingan umum, mestinya lahan-lahan pertanian ini yang tidak boleh diganggu. Justru mesti terus disupport, gitu ya, sehingga pertaniannya lebih lebih produktif. Tapi sayangnya kita mendapat respons dari pemerintah yang sangat mengecewakan tentu saja begitu. Apalagi ide untuk kemudian ada dialog yang lebih intens. Itu kan muncul ketika Bang Melki, mohon maaf saya potong. Mungkin dalam proses bagaimana ada proyek yang dibangun di lokasi warga, apabila warga di dalam lokasi tersebut tidak mau lokasinya dibuat proyek tertentu, apakah ini sudah mematahkan proyek tersebut atau masih bisa cara lain? Ya, yang diperjuangkan pemerintah itu kan adalah proyek bendungan benernya, gitu ya. Nah, bendungan bener ini adalah proyek strategis nasional, yang notabene itu domainnya pemerintah pusat. Mengapa kemudian Ganjar terlibat? Karena ini terkait dengan izin pemanfaatan lokasi untuk penambangan batuan andesitnya, gitu ya. Nah, yang ditentang oleh warga di Desa Wadas ini adalah terkait dengan rencana penambangan di ruang hidup mereka. Yang akan merusak lingkungan, begitu ya? Ya, betul. Mereka tidak terlalu fokus ke bendungan benernya. Yang mereka tentang ini adalah bagaimana ceritanya ruang hidup kami mau dialihfungsikan gitu loh, untuk penambangan. Nah, itu jadi problemnya. Sudah ada polemik di sini, sudah ada perbedaan sini. Terakhir saya ke Mbak Ika. Mbak Ika, siapa yang seharusnya bisa menengahi problematika ini mengingat kepala daerah di sana sudah tidak cukup dipercaya oleh masyarakat Wadas? Mbak April, kalau saya melihat ini beberapa pendekatan terkait dengan konflik agraria, konflik horizontal. Kita harus menggunakan pendekatan secara sosio-kultural, pendekatan dialog, pendekatan kita harus membuka ruang seluas-luasnya. Ini antara masyarakat atau warga yang melakukan penolakan dengan pemerintah setempat, ya kan. Adanya musyawarah. Sebenarnya pendekatan ini sendiri juga biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar gitu kan. Tradisi masyarakat kita bisa disebutnya dengan urun rembuk desa. Nah, ini bisa digunakan salah satu pendekatan. Nah, kedua adalah siapa yang melakukan, tentunya adalah hal yang dalam ini adalah posisi orang yang netral atau lembaga yang netral gitu, yang bisa memediasi antara pemerintah dengan warga yang melakukan penolakan. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Dan ketiga, Mbak April, bukalah ruang seluas-luasnya, informasi atau akses yang terbuka gitu kan. Ketika LBH ingin masuk, ya ini diterima gitu, jangan sampai alasan adanya COVID dan segala macam gitu kan. Ini akses ini harus dibuka, ruang ini harus terbuka seluas-luasnya. Kedua, ketika media atau pers ingin masuk gitu kan, jangan sampai menutup akses informasi kepada luar gitu di masyarakat Wadas sendiri. Ketiga, apapun aktivitas hal yang mengganggu meresahkan warga, tolong untuk di stop terlebih dahulu. Nah, termasuk pengukuran lahan ya. Pengukuran lahan yang selama ini dilakukan oleh BPN gitu kan, dengan melibatkan atau pengamanan di ratusan TNI Polri, ini tolong dihentikan sementara waktu, menunggu kondisi ini benar-benar kondusif dan stabil. Jadi ada beberapa pendekatan, tadi pendekatan media dialog atau musyawarah mufakat. Kedua tadi adalah pendekatan membuka ruang informasi terbuka, jangan sampai akses ini ditutup gitu kan. Dan ketiga ini adalah hal ataupun aktivitas yang meresahkan warga tolong dihentikan sementara waktu sampai menunggu keadaan kondisi atau stabil. Juga tidak perlu adanya aparat yang masuk ke desa tersebut dan membuat resah masyarakat ya. Betul sekali. Baik. Semoga ini masalah cepat selesai dan warga bisa beraktivitas seperti sedia kala tanpa rasa trauma dan takut. Terima kasih Mbak Ika Suharjo, pengamat atau pakar sosial, dan juga Bang Melki Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang, sudah bergabung bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Mbak April. Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi dengan rekan saya Herjuno Syaputra. Tetaplah bersama kami di MNC News.